Diet seimbang, jalan tengah menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Halo semua, tahu nggak sih di dunia kita itu terjebak dalam paradoks gizi yang dimana masalah gizi ini berlawanan. Di satu sisi lebih dari 1 miliar orang hidup dengan obesitas, di sisi lain demi mengatasi masalah ini banyak yang justru terjerumus pada cara instan dan berbahaya, yakni diet ekstrim. Faktanya, berdasarkan data kurang lebih 1 miliaran orang di dunia hidup dengan obesitas. 5 juta kematian dini per tahun secara global terkait obesitas. Kemudian biaya ekonomi global mencapai $3 triliun per tahun pada 2030. Berdasarkan fakta data dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Obesitas bukan hanya soal penampilan, tapi beban kesehatan dan ekonomi yang luar biasa. Kita beralih ke diet ekstrim bukanlah solusi. Metode yang menjanjikan penurunan berat badan cepat justru membawa banyak resiko. Berdasarkan faktanya, metabolisme tubuh melambat, kehilangan massa otot hingga 5%, meningkatkan resiko gangguan makan seperti anoreksia dan masalah kesehatan mental. Rambut rontok akibat kekurangan protein dan vitamin, malnutrisi, dan penurunan sistem imun. Jadi, kita terjebak antara dua kutub ekstrim yang sama berbahaya, atau adakah solusi yang bijak? Dalam menghadapi masalah ini, Al-Quran telah memberikan prinsip yang sangat jelas dan sederhana 14 abad yang lalu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Mari kita gali maknanya. Lafadz kulu washrobu yang artinya makan dan minumlah, ini adalah perintah untuk menikmati rezeki yang halal dan baik. Bukan larangan makan, tapi justru anjuran untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan bersyukur. Dan lafadz wala tusrifu, janganlah berlebihan, ini adalah larangan israf atau berlebih-lebihan. Israf tidak hanya makan dalam porsi yang sangat banyak, tapi juga mencakup pola konsumsi yang tidak seimbang, boros, dan melampaui batas kebutuhan. Inilah akar dari obesitas maupun diet ekstrim. Ayat ini adalah panduan hidup tentang keseimbangan. Makanlah untuk kekuatan, bukan untuk keserakahan. Berikan tubuh apa yang dibutuhkan, bukan semua yang diinginkan. Lalu, bagaimana menerjemahkan prinsip tidak berlebihan ini menjadi solusi praktis? Berikut 3 pilar utamanya. Pertama, terapkan pola makan cerdas. Data di Indonesia menunjukkan 57% masyarakat sudah mulai dengan makan sayur dan buah, dan 36% mengurangi gula. Ini adalah langkah yang tepat. Tipsnya yaitu, prioritaskan gizi mikro, penuhi vitamin A, B, C, dan E, dan mineral seperti zinc, kalsium, magnesium dari sumber alami. Hindari makanan olahan tinggi, kurangi gula, garam, dan lemak jenuh berlebihan. Kedua, jadilah aktif. Survei menunjukkan lebih dari 50% masyarakat Indonesia kini lebih sering melakukan aktivitas fisik. Ini adalah tren yang positif. Tipsnya adalah konsisten lebih baik dari intensitas. Lebih baik 30 menit setiap hari daripada 2 jam sekali seminggu. Cari yang disukai. Pilih aktivitas yang kamu nikmati agar bisa bertahan lama. Ketiga dan yang paling penting, miliki pola pikir sehat.
diet seimbang adalah bentuk ibadah dan syukur atas nikmat tubuh. Tipsnya, tubuh sehat lebih baik daripada tubuh kurus. Fokus pada kesehatan dan energi, bukan hanya angka timbangan. Jauhi solusi instan. Diet ekstrim dan pil pelangsing adalah bentuk israf modern. Kesehatan mental, jaga keseimbangan mental dengan meditasi atau aktivitas menyenangkan. Kesimpulannya, tubuh yang sehat dimulai dari pola pikir yang seimbang. Dengan berpegang pada prinsip makan minum secukupnya dan tidak berlebihan, kita tidak hanya mendapatkan tubuh yang lebih sehat, tetapi juga ketenangan jiwa karena telah menjalankan perintahnya. Diet sehat adalah ibadah, bukan sekedar estetika.